Satu tema yang diberi judul dihakimi atau diampuni. Tema ini ada relate, bahasa Inggrisnya relate. Relate itu apa? Menyentuh dalam kehidupan kita sehari-hari. Ayo kita baca dulu ya. Kitab Injil Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Di tengah-tengah Yesus itu sedang di dekat bait suci, tiba-tiba pagi itu gerombolan orang satu kota. Anggap saja satu kota Madiun tiba-tiba rusuh. Banyak orang teriak-teriak. Ya seperti dan tanda petik seperti ada kerumunan orang banyak. Nangkep maling? Enggak. Nangkep motor? Ya enggak. Nangkep seorang perempuan. Ngapain dengan perempuan itu? Alkitab bicara perempuan ini ketangkep basah sedang berzina. Dan pada saat itu hukum pada zaman itu berlaku hukum Taurat yang sangat ketat, sangat keras. Seorang perempuan yang kedapatan berzina, tangkap basah ini bukan kata orang, ketangkep basah, kayak seperti maling mau narik motornya, mau dinaikin, ditangkep, itu namanya ketangkep basah. Bahasa sekarang namanya OTT. Anda tahu OTT apa? Anda tahu? Kasihan deh kamu. OTT namanya operasi tangkap, bukan, itu OTM, tangkap maling. OTT itu operasi tangkap tangan, ya, itu ketangkep basah. Jadi si perempuan ini tengahnya, mohon izin ngomong, di tengah-tengah sedang berzina, digerebek. Saya mencoba memvisualkan gambar itu kayak gini. Ribut rame, ditarik kemana? Dibawa ke depannya Yesus. Lalu perempuan ini sudah ketangkep basah. Ingat pada zaman itu, pada budaya, pada abad itu, ini hukum Taurat sangat-sangat keras. Kamu ketangkep basah, hukumnya cuma satu, dilempari batu sampai mati. Jadi perempuan ditarik, diseret, dilemparkan di depan Yesus. Ya sudah pasti ya, sangat ketakutan, sangat malu, sangat tertuduh. Saya pernah lihat pada waktu saya bekerja di tengah saya pulang kerja. Nah kebetulan saya paling depan. Orang tuh nanti tiba-tiba ada satu anak muda tuh digerutuk. 4-5 orang gue gitu ditonjokin. Maling. Ternyata anak per anak satu orang ini, dia mencuri, dia bagian orang pemulung. Dia masuk rumah orang, dia lihat ada satu besi panjang sedikit itu, diambil sama dia. Lalu dimasukkan ke dalam kantong goninya, ketahuan sama yang punya rumah. Wah, teriak-teriak maling itu satu kampung keluar. Anak muda ini diseret, dihajar. Pada waktu peristiwa itu terjadi, saya ingat peristiwa ini. Mereka menuntut. Tuntutannya apa? Tadi sudah kita baca. Guru, menurut hukum Musa, orang ini harus dilempari batu. Nah, dalam kondisi marah dia dilempar depan Yesus dan semua orang sudah ambil batu. Karena jelas saja dikatakan menurut hukum Musa, ayat yang kelima, memerintahkan kita kalau ada perempuan yang seperti gini, cuma satu hukumannya, dilempari batu sampai mati. Semua marah, ambil batu mau dilempar. Orang-orang bertanya pada Yesus, enaknya diapain? Lalu tadi kita sudah baca ya, Yesus tidak ngomong banyak. Yesus memutuskan duduk. Coba kembali ke gambar pertama. Ketika semua orang marah menuduh, Yesus duduk dan dia menulis sesuatu, gambar sesuatu. Semua orang tanya, ayo putuskan, mau diapain ini? Yesus diam, terus gambar. Sekarang kita lewat gambar ketiga. Apa yang ketika Yesus lakukan? Ketika semua orang terus nuduh. Next, gambar ketiga. Lalu Yesus berkata, kalau ada satu orang di antara kalian semua yang tidak pernah berbuat dosa, kalau ada satu orang di antara kerumunan orang banyak ini, satu saja yang tidak pernah berbuat dosa, maka Yesus berkata, ambillah batu itu, timpuk saja perempuan itu. Alkitab menceritakan pada waktu orang banyak itu mendengar perkataan ini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, adalah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan. Alkitab menulis setelah Yesus membungkuk, menulis di tangan. Ayat 9, orang banyak itu dengar perkataan ini. Pelan tapi pasti, satu persatu mundur. Satu persatu yang tadi pakai pegang batu yang siap lempar, batunya tangannya diturunkan, batu dilepas. Satu persatu, kerumunan orang banyak itu mundur. Dan setelah itu beberapa saat kemudian, suasana jadi sunyi, senyap. Yang tadi orang teriak-teriak, yang tadi orang marah-marah, tiba-tiba jadi sunyi. Dan setelah itu Yesus bangkit dan berkata kepada perempuan itu, kemana orang-orang yang tadi marah itu? Di mana mereka semua? Tidak adakah yang menghukum kamu? Kata Tuhan. Perempuan itu dengan lemah. Perempuan itu tahu dia salah. Perempuan itu tidak membantah. Perempuan itu tidak ngeyel.
Zaman sekarang orang sudah tahu salah, diingatkan, ngeyel, bantah, ngajak ribut, ngajak geger. Perempuan itu dia, perempuan itu tahu, ini perempuan itu orang menurut saya itu orang yang kudi. Dia salah ya. Waktu ditanya, kemana semua orang-orang itu, kata Tuhan. Perempuan itu dengan suara yang pelan, rasa bersalah masih menghantuinya, ketakutan masih mengikat seluruh hidupnya. Takut kalau tiba-tiba ada orang datang dan melempar dia. Perempuan itu dengan nada diri berkata, tidak ada Tuhan. Kalimat yang pendek, tidak ada. Ayat 11 tadi sudah kita baca bersama-sama. Aku pun tidak menghukum engkau. Hai kaum pria, hai kaum wanita, pernahkah dalam hidupmu, satu kali dalam hidupmu, kamu pernah berbuat salah, dan karena perbuatan salah yang cuma kamu lakukan satu kali itu, perbuatan salah yang pernah kamu lakukan satu kali itu, kamu dicap, kamu dihakimi, karena perbuatan itu selama-lamanya. Contoh, saya punya seorang sahabat, dulu rekan saya ini entah bagaimana, satu kali ketika kita sekolah dulu, pelajaran olahraga kan semua keluar ya, tasnya ditinggal. Entah bagaimana teman saya ini mungkin kepepet, habis olahraga haus, gak punya duit, mau beli minum mungkin gak ada duit. Dia memutuskan masuk ke ruang kelas kami, di saat semua teman-teman sudah datang, lalu dia putuskan membuka sebuah tas dari temannya di kelas itu, dan menemukan sejumlah uang, dan uangnya diambil. Persis ketika dia ngambil itu, ada rekan yang lain masuk kelas. Bahasa Perancisnya konangan. Tahu konangan? Kita ke bahasa tadi. Hei, apa yang kamu ambil? Itu kan bukan tasmu. Ayo, kamu nyolong ya. Dasar maling. Wah, semua dengar langsung. Datang rekan saya ini dihakimi. Dasar maling. Wah, rusak kalau kita satu kelas ini punya konco maling. Dan satu peristiwa itu dilaporkan kepada guru membawa peristiwa ini ke ruang BP. Anak ini dipanggil, maksudnya dinasehati. Tapi berita sudah jadi apa? Zaman sekarang viral. Satu sekolah tahu bahwa rekan saya ini ketangkap basah curi uang, maling gitu. Satu kali kesalahan itu, maka rekan saya ini diberi label diberi cat satu pernah berbuat salah dan langsung diberi label, nggak bisa dipercaya maling. Jadi ketika ada satu kejadian lagi, ada sesuatu barang yang hilang, belum tentu hilang, mungkin keteresut, sudah dituduh ya Pak? Yang dituduh ya Pak? Ya, kok jajah dicoba mana ya kalau besok itu? Lalu, ayo jawab jujur. Pernah nggak kalian karena membuat satu kali kesalahan saja, lalu kalian di label? Mungkin pernah satu kali dalam hidupmu kamu tuh pernah berbuat salah. Entah itu nipu orang tuamu, nipu temanmu, atau kamu waktu ulangan nyontek, lalu kamu ketahuan, lalu kamu dihakimi. Dasar nyontek yang begini. Tapi bagian yang kedua, pernahkah kalian, para pria dan para wanita ini, kalian bukan pelaku, tapi kalian yang menghakimi orang yang pernah berbuat salah itu tadi? Karena satu perbuatan dari orang, entah itu sahabatmu, entah itu saudaramu, entah itu orang yang kamu kenal, karena perbuatannya dia yang salah satu kali itu, kalian menghakiminya. Nah, nggak usah dijawab. Kalau betul kalian pernah melakukan dua hal itu, satu, kalian pernah menjadi pelaku, sehingga akibat perbuatanmu itu kamu dihakimi. Atau yang kedua, kamu tidak menjadi korban, tapi kamu justru membuat orang, kamu menghakimi orang lain. Itu inti Yohanes 8:11. Maka malam ini kita akan bawa pulang pelajaran ini. Saya temukan ada 3 poin penting pembelajaran malam ini. Yang pertama, poin pertama, Yesus itu benci dosa, tapi Yesus itu mengasihi orang berdosa. Itu sebabnya Yohanes 8 ayat 8 tadi sudah kita baca sama-sama. Barang siapa tidak berdosa, adalah ia duluan yang lempar batu. Apa pembelajaran rohani? Next. 1. Yesus tidak pernah setuju dengan perbuatan dosa wanita ini. Semua perbuatan dosa, Yesus itu benci dosa. Waktu ibadah nyanyi, sejauh timur dari barat, Tuhan buang dosa kita. Yesus itu tidak suka. Anak-anak muda di tempat ini, jaga hidupmu baik-baik, supaya kamu tidak berbuat dosa. Yesus tidak pernah setuju.
Saya baca dari ayat 1 sampai 11 tadi kita baca, tidak ada satu pun kata Yesus ngomong, nggak apa-apa kok kamu, nggak apa-apa kok, tenang saja. Nah, tapi Yesus juga tidak setuju cara orang menghakimi perempuan itu. Ini poin pertama. Yesus benci dosa, tapi mengasihi orang berdosa. Benci perbuatan dosanya, tapi tidak sama orangnya. Ini poinnya dulu penting. Jadi kalau satu kali kalian melihat seperti ini cerita tentang namanya pertumbuhan karakter. Next, pertumbuhan karakter. Anak-anak muda harus dididik sejak dari mudanya untuk punya karakter yang bertumbuh. Karakter kali ini, malam ini kita belajar dua karakter yang namanya kebenaran dan kasih. Kamu hidup harus benar, tidak boleh berbuat dosa. Tapi kamu harus hidup dalam kasih. Itu namanya kebenaran kasih. Itu yang membuat orang akhirnya bertumbuh dewasa rohani. Kalian diundang datang, diberi ajaran firman, supaya ini tadi, supaya kalian itu bertumbuh dalam kebenaran. Ngerti, oh itu salah, itu tidak boleh, itu dosa, aku tidak boleh melakukan. Kalau sampai aku pernah melakukan itu, aku mau berubah, aku mau bertobat, karena Tuhan Yesus itu benci dosa, tapi mengasihi aku orang berdosa. Ini penting. Sebab kalau anak muda tidak diberi pengertian tentang hal kebenaran, maka hidupnya serampangan. Ada anak muda datang kepada saya berkata, Pak Yohanes, boleh tidak orang laki itu, orang Kristen itu merokok? Kalau tidak boleh, tunjukkan ayatnya satu saja. Ada tulisan dilarang merokok, ada tulisan dilarang berzina. Ada, saya tidak berzina Pak Yohanes. Dilarang mencuri, ada, saya tidak mencuri. Tapi tunjukkan satu saja, dilarang merokok. Maka saya tidak akan merokok. Saya bilang, anak muda ini, saya berkata, di zaman Tuhan Yesus, Alkitab ditulis zaman perjanjian lama, sekian ribu tahun yang lalu, belum ditemukan rokok. Tapi kalau kamu menuntut ada kata satu dilarang merokok, dan harus kamu melakukan itu, karena kamu bersembunyi di balik kata tidak ada di Alkitab, kamu lupa satu hal, karena ayat Alkitab itu tidak bisa berdiri sendiri. Ayat Alkitab itu selalu ada connecting itu terhubung. Sama seperti ruangan ini tidak bisa sendirian. Mau datang ke ruangan ini harus terhubung dengan anak tangga, dengan ruangan bawah, naik. Alkitab itu ayatnya terhubung. Walaupun tidak tertulis dilarang merokok, tapi ada ayat Alkitab mengatakan gini, tidak tahukah kamu, hai kalian semua, bahwa tubuhmu itu rumah Allah, dan roh Allah diam di dalam kamu. 1 Korintus 3:16. Nggak berhenti ayat 17. Ayat berkata, siapa yang merusak rumah Allah, maka Tuhan akan merusak orang itu. Nah, saya ngomong sama anak muda nih, coba kasih penjelasan sama saya. Nggak perlu jadi dokter, nggak perlu jadi profesor. Apakah dengan kamu merokok satu batang rokokmu itu, kamu membuat tubuhmu lebih baik, atau kamu sengaja merusak tubuhmu? Satu batang rokok ada sekian ribu ppm zat beracun yang kamu masukkan ke dalam tubuh, itu merusak seluruh organ-organ tubuh. Dan ingat ayat yang coba tadi, siapa yang merusak rumah Allah, Tuhan akan merusak orang itu. Sekali lagi saya berkata, saya tidak pernah ribut sama orang, kamu merokok. Tapi kalau kamu tanya sama saya jawab dengan jelas. Kamu bertanggung jawab dalam hidupmu, kesehatanmu. Ini sama. Jadi diberi pengertian kebenaran. Mengapa saya sebagai anak muda itu tidak boleh, mohon maaf ya, pergaulan bebas, narkoba, free love, free sex. Zaman sekarang pacaran gila-gilaan. Setiap hari muncul berita betapa bejatnya generasi muda zaman sekarang. Apakah di zaman saya tidak seperti itu? Sama aja. Tapi sekarang intensitas apa? Keseringannya, kedalaman itu lebih ngeri. Bahkan ada beberapa rekan saya yang ngomong survei di Jakarta, orang yang di Jakarta baru pacaran kurang dari 2 bulan, tidak tidur sama-sama, itu namanya kuno. Modern tuh kayak gitu. Kenal 2 minggu, check-in hotel. Tapi kalau ini tidak dibicarakan seperti hari-hari ini, maka kebenaran itu tidak akan muncul. Kalian tahu dididik kebenaran, maka kalian memutuskan, saya mau hidup benar, karena Yesus benci dosa. Tapi saya juga dididik punya kasih. Saya tidak boleh menghakimi orang yang berdosa. Itu namanya dosa. Itu poin pertama. Ayat 2, Yesus melakukan pengampunan. Pengampunan itu bukan cuma ngomong, bukan cuma di mulut, tapi pengampunan itu nyata. Mari ucapkan sama saya, pengampunan itu nyata. Berarti kan? Pengampunan itu nyata. Apa dibuktikan oleh Yesus? Ayat 11 dikatakan, aku tidak menghukum engkau. Aku tidak menghukum engkau, itu bicara tentang vonis bersalahnya dihapus. Tadi kalian sudah lihat kan? Untuk perempuan yang kedapatan berzina, hukumnya cuma satu, diambil batu,
dilempari sampai mati. Karena diampuni, maka Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau. Kematiannya dihapus sama Tuhan. Tapi bukan sekedar cuma diampuni. Ada kedua yang penting, jangan berbuat dosa lagi. Mari ucapkan sama saya 2, 3. Jangan berbuat dosa lagi. Tidak perlu kamu ngaku dosa di hadapan manusia, tapi kamu janji sama Tuhan. Kalau di beberapa hari yang lalu kamu pernah berbuat salah, orang tuamu tidak tahu, gurumu tidak tahu, temanmu tidak tahu, semua orang bakal tidak tahu. Tapi jangan pernah berpikir Tuhan itu tidak tahu. Malam ini ketika kamu dengar ini, kamu hidup dalam kebenaran, kamu putuskan, aku tidak mau berdosa Tuhan, ampuni aku. Kata Tuhan, aku tidak hukum kamu, ada hukum kasihku, tapi jangan berbuat dosa lagi. Hidupmu sudah baru. Pengampunan Tuhan itu tidak setengah-setengah. Tuhan hapus rasa bersalah. Orang yang merasa salah akibat dosa itu biasanya ada perasaan terintimidasi, ada perasaan tidak nyaman, ada perasaan yang aku tidak baik lagi, aku tidak bagus lagi. Saya pernah beberapa waktu yang lalu menyaksikan di ruangan ini, saya bertemu dengan satu anak muda usia 17 tahun, seorang gadis. Saya tidak sebut nama kota dan gereja ya. Saya datang di kota itu dalam tugas pelayanan ini, hari itu Minggu. Saya kenal ibunya, karena ibunya itu adalah salah seorang penatua gereja. Nah setelah saya selesai ibadah itu, mau salaman pulang, ibu itu datang. Lalu ibu itu datang, Pak Yohanes, shalom, shalom Bu. Anak saya sudah kenal sama ibu. Lalu ibu bilang, Pak Yu, ini kenalkan sang putri saya. Dia bawa 2 putrinya, yang satu adalah pemimpin pujian, yang satu saya tidak kenal. Lalu saya tanya, kalau yang ini Bu, anak yang lebih muda ini, anak muda ini, perempuan ini, tidak berani natap saya, tertunduk, tidak punya wajah yang berseri gitu. Seperti ada sebuah kesedihan yang dia tutupi rapat-rapat. Sebagai seorang pelayan Tuhan yang diperlengkapi dengan beberapa disiplin ilmu, salah satunya adalah saya bisa membaca kepribadian orang. Waktu dikenalkan, saya tanya sama ibu, mamanya, Bu, apa ada sesuatu dengan anak gadis ibu yang kedua ini? Si ibu ini dengan ngomong, justru itu Pak Yu, saya kepingin menemukan Bapak, tolong Pak dibantu, didoakan. Saya tanya, ada sesuatu apa Bu? Saya bukan dukun ya, saya tidak tahu masalahmu. Saya nembus tembok, kebentur pasti benjut. Jadi saya tidak pernah tahu, tapi saya merasa ada sesuatu yang ditutupi sama gadis. Nah, saya tanya, ada sesuatu apa Pak Bu? Lalu ibu itu, gini loh Pak Yu, putri saya ini pernah punya pacar, tapi berbeda agama. Bapaknya pacarnya ini, bapaknya anak laki ini, salah satu tokoh agama di kota itu. Bapak kan tahu ya, saya ini penatua gereja. Sementara yang di pihak sana, tokoh umat agama. Apa yang terjadi? Ya pasti ribut. Tapi anak saya gablek, jalan terus pacaran. Sampai satu kali pihak keluarga laki ngamuk Pak. Kami didatangi, dilabrak. Kami malu Pak. Saya berkata, kami tidak pernah didik anak perempuan kami kayak gitu. Pokoknya tidak boleh. Kalau sampai diteruskan, tak buat masalah. Lalu saya ngomong sama anak gadis saya, sudah jangan diteruskan, ribet, ruwet nanti. Tapi dasar anak muda, saya tidak blek. Anak gadis tidak blek, tetap aja dilakukan pacaran terus. Sampai kedua kali muncul lagi konflik besar. Kali ini keluarga besar mereka tidak terima. Dimaki-maki, dikata-katain, diancam. Kalau sampai kamu berani berjalan lagi, satu, keluarga yang perempuan akan dipersoalkan secara hukum. Yang kedua, kamu, si abahnya mengancam anak-anak, kamu tinggal pilih. Kamu mau warisan abah, atau kamu keluar dari rumahnya abah. Apa yang terjadi? Si pria brekele anak muda ini ngomong sama pacarnya ini, dengan lagak seorang pahlawan yang kesiangan. Dia berkata gini, gak usah khawatir, aku cinta kamu, cintaku sampai mati. Si gadis memimpi ada seorang pangeran naik kuda putih 12 kereta kuda. Ngelihat ini gambaran toko ini anak muda ini ciamik, tenang bagus, terbuai omongan itu. Lalu yang pria ini berkata begini, ya, sampai di sini saya tidak tahu ceritanya, tapi ibu itu ngomong begini, sejak saat itu Pak, saya melarang. Ternyata masih dablek backstreet terus ketemuan. Ketiga kalinya datang, ketangkep basah, orang tuanya, abahnya sekeluarga datang, udah ribut. Si gadis sama si anak, kemudian anak laki ini ditantang.
Sekarang di depan abah dan keluarga yang semua, kamu pilih mana? Kalau kamu pilih abah, kamu balik. Kamu tak sekolahkan di luar negeri, tak kasih warisan, kamu tetap jadi anaknya abah. Tapi kalau kamu memilih perempuan, malam ini keluar kamu banggungan. Anak muda ini berdiri dengan tidak merasa bersalah. Dia datangi pacarnya ngomong, sorry ya, kita sudahan saja. Dan setelah malam itu, ibu ini ngomong, anak gadis saya tiba-tiba seperti kehilangan diri. Seperti orang masuk dalam sebuah kamar dalam kegelapan. Dan setelah malam itu, anak gadis saya ini, Pak, tidak mau saya sebut namanya, semangat hidupnya hilang, semua hilang. Mundur, pelan tapi pasti, menutup rapat-rapat semua dirinya, tidak pernah mau lagi berbicara, sekolah tidak semangat, semua menurun. Saya dekati saya. Saya tanya, ibu sudah sempat berbicara? Sudah Pak, tapi tidak mau ngomong. Mungkin Pak Yohanes bisa. Nah karena dia seorang gadis, saya seorang pria, saya bilang, saya butuh bantuan. Saya minta ibu tetap ada, tidak usah dekat-dekat. Tapi ibu ada di ruang. Dan saya duduk agak ke pinggirnya berdua. Saya langsung bertemu. Singkat cerita saya tanya, saya kenalkan, lalu saya berkata, izinkan saya jadi sahabatmu dalam kesedihan. Kalau kamu percaya sama saya, dan kalau kamu berkenan, kamu boleh berbicara, ada apa sesuatu yang kamu alami, sampai membuat kamu menarik dirimu dalam kesepian dan kesunyian. Perempuan ini akhirnya dengan berderai air mata, bercerita, ada sebuah cerita yang sampai malam itu, dia tidak pernah cerita sama ibu. Jadi ketika vonis kedua itu mereka harus berpisah. Si pria itu menyatakan cintanya setengah mati. Si gadis ini terbuai dengan cintanya. Mereka memutuskan melakukan hubungan seks itu di luar nikah hanya untuk membuktikan bahwa aku ini cinta kamu dan kamu cintaku. Bucin. Tahu bucin? Tahu bucin? Apa? Kata orang bucin itu tai kucing rasa coklat. Tapi saya tidak pernah tahu kalau kucing itu rasanya apa. Enggak. Maka malam itu terjadi mereka. Nah setelah peristiwa itu, vonis ketiga datang, dan si pria ini dengan entengnya berkata, sorry ya, kita tidak bisa jalan. Lalu dia pergi. Dan setelah itu sang pria itu tidak, tinggal si gadis dengan semua kesedihan. Dan malam itu ketika dia membuat pengakuan itu kepada saya dengan berderai air mata, dia berkata, seperti perempuan, aku tidak layak Pak, aku sudah kotor, aku sudah najis, aku sudah tidak bisa lagi. Maka dia berkata, tolong Pak Yu, jangan sampai ceritakan kepada orang tua. Biarlah aib ini saya pikul sampai mati saya. Dan keluar, karena Kristus sudah melayani kamu. Setelah anak itu mampu menguasai keadaannya, saya panggil ibunya. Lalu kami berdoa bersama. Akhirnya apa yang terjadi dengan gadis? Luar biasa, Tuhan pulihkan luar biasa. Next, Tuhan itu tidak manjakan dosa, tapi Tuhan mengasihi kita. Diberikan kekuatan untuk mau dan bisa berubah. Ini pesan yang kedua kepada kalian. Setelah yang pertama, jangan berbuat dosa. Tapi yang kedua, berubahlah. Mintalah kekuatan Tuhan supaya kita itu mampu mengalahkan di titik terlemah kita. Setiap kita punya titik kelemahan, titik kritis. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Di titik kita lemah, mintalah pengampunan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Yang terakhir, Yohanes, kalau ada orang bersalah, kalau ada kesalahan, saya diminta untuk mengampuni orang itu. Batasannya sampai di mana? Kapan kesalahan masa lalu itu harus dilupakan? Batasannya apa? Next, ini dilema. Next, kalau orang tersebut udah nyakitin saya berkali-kali Pak, apakah saya harus mengampuni terus? Kalau orang sudah kita beri kesempatan untuk berubah, tapi dia tidak mau berubah, sampai kapan saya harus mengampuni terus? Saya tutup khotbah ini dengan jawaban. Saudara-saudara sekalian, Tuhan itu mengajar kita yang pertama hidup benar, jangan berbuat dosa. Yang kedua, berubahlah menjadi lebih baik lagi. Dan yang ketiga, ini hidup dalam kasih itu seperti ini. Kalau ada orang yang berkali-kali menyakiti kita, berkali-kali dikasih kesempatan, tapi tetap mengulang kesalahan yang sama, apa yang harus Anda lakukan? Maka jawabannya nih, seperti kita punya ibaratnya dua kotak pribadi. Berapa kotak? Dua. Next, yang pertama namanya kotak hati. Mari ucapkan sama saya, 2, 3, kotak hati. Kotak hati itu bukan milik kita. Kotak hati itu miliknya Tuhan.
Dan itu namanya hukum kasih. Kita wajib mengampuni satu sama lain. Sampai kapan Pak? Tidak ada batasannya. Setiap kali ada orang menyakiti kamu, berbuat salah pada kamu, walaupun kesalahan yang sama, kotak hati yang pertama harus clear dan mengampuni orang itu. Tapi orang itu kembali mau berbuat ulang, melukai hati Anda. Nah, kotak kedua ini muncul, namanya kotak kepercayaan. Artinya setiap kali ada konflik, ada perbuatan-perbuatan seperti itu, butuh yang namanya dibangun kepercayaan kepada orang itu. Dibangun satu hubungan yang lebih bagus. Namanya bangun kembali bertahap. Saya memberikan tulisan, pengampunan itu gratis. Mari ucapkan sama saya, pengampunan itu gratis. Kepercayaan itu diusahakan. Ucapkan 2, 3. Kepercayaan itu diusahakan. Sama saya 100%. Tapi ketika saya memutuskan bangun hubungan lagi, minjem uang lagi, jawabannya, Pak Yohanes, sorry ya, aku punya duit, tapi aku tidak bisa pinjam di Pak Yohanes. Karena apa? Karena Bapak belum selesaikan kewajiban yang pertama. Itu hidup bijaksananya. Jadi, saya sering ditanya anak-anak muda, saya punya pacar, Pak, pacar saya itu berselingkuh beberapa kali, sudah konangan berkali-kali, jalan sama perempuan lain. Kalau ketahuan, datang-datang, nangis-nangis minta maaf, ayo balikan lagi. Dasar bucin Pak, gak terima, nanti gitu lagi. Sampai berapa kali Pak? Bosan saya. Saya berkata, kamu tidak cerdas sebagai anak orang Kristen. Kalau pacarmu sudah tahu punya tabiat seperti itu, langkahnya kedua langkah, pokoknya satu, saya tidak benci. Kamu ngomong, oh, lebih bersyukur diingatkan sekarang sebelum kamu menikah nanti. Oh, modelnya pacarku yang biasa-biasa dari suamiku itu modelnya kayak gini. Bangunan kepercayaannya sudah bisa dibangun itu. Tapi apakah saya benci? Tidak. Selama dia mengakui minta maaf ya. Tapi kalau mau balik lagi ke saya, mending saya minta. Karena saya bangun kepercayaan. Sekali lagi, pengampunan itu gratis. Kepercayaan itu harus dibangun. Ini jawaban. Itu hidup dengan bijaksana. Itu sebabnya Yesus berkata pada perempuan itu, aku pun tidak menghukum kamu, gratis pengampunan. Tapi jangan berbuat dosa lagi. Next, saya tutup dengan kesimpulan. Bagaimana sebaiknya kita bersikap dan bertindak dengan bijaksana? Yang pertama, buat diri kita sendiri. Ini buat kita. Yohanes 8 ayat 11 itu buat kita dulu. Jika Anda punya masa lalu yang buruk, ada dosa perbuatan yang pernah kita lakukan, dan karena dosa perbuatan itu Anda dihakimi sekarang, maka ini buat Anda. Stop. Jangan merasa berdosa dan salah lagi. Kenapa? Ada suara Tuhan berkata, aku mengampuni kamu, aku tidak menghukum kamu, pergilah, jangan berbuat dosa lagi, sebab kamu itu berharga di mataku. Itu buat diri kita. Sehingga ada pengampunan. Pengampunan yang kau beri, kata lagu itu, memulihkan hidup. Yang kedua, untuk temanmu yang pernah berbuat salah, putuskan, kamu mau ada di timnya siapa. Kalau timnya orang Farisi, ya kamu suka menghakimi orang lain, mengata-ngatai, menjudge, melempar batu, menghakimi. Tapi saya berdoa, semua rekan-rekan jadi timnya Yesus Kristus. Mari ucapkan sama saya jadi timnya Yesus. Yang terakhir, sekarang ayo buat batasan yang tegas. Batasan tegasnya apa Pak Yohanes? Belajar suka mengampuni, tapi membangun kepercayaan, membangun hubungan itu dilihat buahnya dulu. Kalau orang itu sudah bisa berubah, saya percaya kalau orang lahir baru di dalam Kristus, seburuk apapun orang itu, dia pasti bisa berubah. Tapi kalau orang tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan, dia seperti anjing kembali kepada muntahnya, muter. Lihat Sakius, orang berdosa, waktu terima Tuhan hidupnya berubah. Lihat Petrus, lihat orang-orang yang menerima keselamatan, hidupnya berubah. Doa saya, anak-anak muda di ruangan ini, semuanya boleh punya sikap yang baik, benci dosa, tapi mengasihi orang berdosa.